Kami tidak bisa mendengar Anda. Kami tidak bisa mendengar Anda. Saat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk memperkuat gencatan senjata masih berlangsung, meskipun sesekali terjadi ketegangan, negara-negara Arab Teluk mendapati diri mereka berada di momen penentuan. Setelah bertahun-tahun memandang Israel sebagai faktor yang mengacaukan stabilitas di kawasan, kini semakin banyak suara di Teluk yang menyerukan untuk bekerja sama dengan Israel guna melawan pihak yang mereka anggap sebagai ancaman nyata di Timur Tengah, yaitu Iran. I24 News English berbincang dengan dua jurnalis terkemuka dari Teluk yang sedang berkunjung ke Israel setelah perang dengan Iran. Kita perlu bersatu dan menggabungkan upaya kita bersama. Kita memiliki musuh bersama, dan musuh ini bukan lagi sekadar teori. Ini juga bukan lagi sekadar perantara. Iran sebenarnya telah menyerang langsung semua negara Teluk dengan rudal balistik dan drone-nya, seperti yang dilakukan terhadap Israel dan Yordania. Jadi saya percaya bahwa masa depan kawasan ini akan berkembang di sekitar aliansi dan hubungan yang berbeda-beda. Dan saya pikir Israel akan memiliki peran dalam beberapa tahun ke depan melalui keterlibatannya dengan negara-negara lain yang bergabung dalam Abraham Accords. Saya optimis tentang hal itu. Anda tahu, mereka memiliki standar ganda dalam posisi mereka. Beberapa negara, mereka berani mengatakan bahwa Israel melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam perang ini, dan mereka ingin Israel untuk terus melanjutkannya. Beberapa negara, mereka berkata tidak, Israel menarik kami atau mengarahkan kami untuk terlibat dalam perang ini. Artinya mereka ingin menghancurkan kami. Mereka ingin, saya rasa, dan tidak ada yang percaya alasan ini. Jadi mengapa negara-negara lain di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, mengapa mereka tidak menandatangani normalisasi dengan Israel? Uni Eropa menggunakan perjuangan Palestina sebagai tujuan. Mereka tidak bergabung. Tapi menurut saya itu tidak baik untuk mereka. Karena yang kita lihat sekarang, kalau kita bicara tentang Arab Saudi, mereka sudah menandatangani kesepakatan dan mereka tidak membiarkan 7 Oktober terjadi. Dan proksi Iran seperti Hamas menghancurkan hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Jika Arab Saudi mengabaikan apa yang terjadi pada 7 Oktober dan tetap membuat kesepakatan dengan Israel, kita akan melihat proyek NEOM tidak dibatalkan. Banyak proyek mega besar di Arab Saudi tidak dibatalkan, dan situasinya menjadi buruk karena para investor dari seluruh dunia akan mempercayai ekonomi Saudi dan mereka akan datang untuk berinvestasi di Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi sekarang, kita melihat ini lebih seperti strategi populisme di Arab Saudi. Dan ini semakin buruk bagi ekonomi, bagi stabilitas. Mari kita jujur, Ariane. Ini adalah masalah yang sudah berlangsung selama 78 tahun. Ini sangat berakar dalam di negara-negara Teluk, masalah Palestina. Masalah itu akan selalu ada di sana. Tidak bisa dihapus. Harus ditangani. Harus diselesaikan. Saya pikir jika negara-negara Teluk mencapai kesepakatan dengan Israel tentang solusi dua negara untuk menemukan jalan ke sana, ya akan ada negara-negara Teluk yang akan melakukannya. Siapa yang akan membimbing rakyat mereka untuk menerima Israel sebagai tetangga di kawasan itu? Saya harap begitu. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Thani, mengatakan awal pekan ini bahwa Israel adalah sumber utama ketidakstabilan. Bahkan setelah negaranya, bersama dengan semua negara Arab Teluk lainnya, diserang berulang kali oleh Iran. Bagaimana Anda menjelaskan posisi ini? Sumber utama stabilitas di kawasan ini dan masalah di kawasan ini bukanlah Israel, melainkan ekstremisme. Dan negara-negara yang mendukung para ekstremis serta tindakan barbar seperti 7 Oktober, merekalah sumber masalahnya. Terutama Iran. Baik Al-Hamis maupun Al-Said menyuarakan kekhawatiran atas nota kesepahaman Amerika Serikat-Iran, memperingatkan bahwa hal itu hanya akan membuat Iran semakin berani. Masalah di kawasan ini, mereka selalu, beberapa pemimpin Arab, mereka selalu meletakkan tanggung jawab pada Israel. Tapi mereka tidak setuju atau tidak jujur pada diri sendiri untuk melihat tindakan Palestina, Iran, dan Hezbollah. Kami tidak melihat ancaman datang dari Israel ke tanah kami atau ke negara-negara Teluk. Kami selalu tahu Iran yang menyerang kami dan masih terus begitu. Dan dalam kesepakatan ini, Iran akan kembali
menyerang kami lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Al-Khamis dan Al-Said mengunjungi Israel dalam beberapa hari terakhir untuk menghadiri Muni Expo di Tel Aviv, berbicara dalam sebuah panel yang diadakan Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs tentang dampak perang Iran terhadap negara-negara Arab Teluk dan Israel. Mereka memuji Abraham Accords yang ditandatangani 6 tahun lalu antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kedua jurnalis dari Teluk tersebut mengatakan bahwa realitas baru di kawasan ini kemungkinan akan membawa negara-negara tambahan untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, meskipun tidak dalam waktu dekat. Abraham Accords memberikan pesan yang sangat indah atau sangat kuat kepada kawasan, bahwa perdamaian adalah solusinya. Dan kawasan negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut, mereka sangat diuntungkan dari hubungan dengan Israel dalam bidang teknologi, ekonomi, politik, dan militer. Saya sangat bangga dengan hubungan Ariel yang terus dijaga Israel dengan dua negara yang telah menormalisasi hubungannya. Salah satunya adalah negara tercinta saya sendiri, Bahrain, dan tentu saja Uni Emirat Arab. Saya sangat bangga dengan pencapaian hubungan ini, dan saya sungguh berharap lebih banyak negara akan bergabung dengan Abraham Accords jika kita menginginkan kawasan yang lebih stabil. Israel sedang berada dalam posisi yang sangat kompleks saat ini. Untuk saat ini, Israel benar-benar berdiri sendiri, tetapi sebenarnya ada pendukung diam-diam, bahkan yang merasa malu. Dan para pendukung itu berasal dari dunia Arab, negara-negara Teluk, dan lainnya. Dan alasan saya mengatakan pendukung yang malu-malu adalah karena ketika Israel menghancurkan Hizbullah di Lebanon, yang tentu saja merupakan proksi rezim Iran, mereka diam-diam bertepuk tangan di seluruh dunia Arab. Namun pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Abdel Aziz Al-Khamis, mereka tidak akan secara terbuka tampil dan bertepuk tangan dengan keras. Karena negara-negara Muslim tidak bisa terlihat saling bertarung secara terbuka dan berpihak pada orang Yahudi. Padahal sebenarnya mereka mendukung dan berharap Israel menghancurkan musuh utama mereka, yaitu Republik Islam Iran. Jadi Israel harus diam-diam menjalin hubungan dengan negara-negara Arab tetangganya. Dan menurut saya, mereka akan menyambut Israel secara diam-diam. Jadi, ketika negara-negara Arab Teluk meninjau kembali puluhan tahun kebijakan meredakan Iran dan menjauhi Israel, sangat mungkin Israel akan menemukan dirinya bekerja sama dengan negara-negara yang sampai sekarang sebagian besar menghindari hubungan apapun dengan negara Yahudi tersebut. Sekarang, keputusan ada di tangan Israel. Apakah mereka akan merangkul momen bersejarah ini, atau sekali lagi membiarkan Iran menentukan hubungan di Timur Tengah yang sedang berubah dengan cepat?